Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan game roketnya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat gerak dari roket ini 4 arah, kanan, kiri, atas, bawah. Gambar roketnya menyesuaikan geraknya. Di panah kanan, ke arah kanan gambar roketnya, kiri, atas, bawah. Nah, untuk pertemuan kedua nanti kita menembak ini. Kita menembakkan peluru dari roket dengan tombol spasi. Kita spasi, pelurunya tampil. Nanti kalau di atas ini ada pesawat yang melintas, kalau kita tembak dengan spasi tertembak, nanti ada gambar apinya. Yang terakhir nanti kita beri background awan. Nah, kita mulai dari menembakkan peluru ya. Kita copy gambar roket ini, klik kanan copy, klik kanan area kosong, pas areanya 0. Nah, gambar hasil copy ini kita beri nama name-nya peluru. Kita ambil gambarnya lewat property picture, tombol browse, kita ambil gambar peluru. Tingginya, height-nya kita buat 300. Lalu tinggi lebarnya, width-nya 100. Nah, form ini lebarnya 10.000. Kalau kita ambil titik tengahnya berarti 5.000. Supaya nanti ini berada di tengah form gambar pelurunya. Pelurunya ini lebarnya 100, kalau kita bagi 2, 50 kiri dan 50 kanan. Tadi posisi tengah form 5.000 dikurangi 50, berarti posisi left-nya ini kita ambil 5.000 dikurangi 50, 4.950. Sini. Lalu posisi atas, topnya kita lihat, topnya roket ini topnya berada di 7.000. Nanti ini kita tempatkan di atasnya, berarti topnya peluru ini dari topnya roket 7.000 dikurangi tingginya peluru 300, berarti 6.700. Kita tempatkan di top 6.700. Nanti kalau kita tekan tombol spasi, peluru ini akan naik sampai tepi atas. Kita buat kode programnya. Di posisi naiknya dari top 6.700 sampai 0. Kalau kita tekan spasi. Jadi keydown. Ini kita deteksi penekanan tombol spasi. If jika kita menekan tombol keycode, tombol spasi VB key space. Kalau kita menekan tombol spasi, maka then if kita tutup and if. Untuk menggerakkan peluru dari 6.700 sampai 0, kita bisa menggunakan forneck. For A sama dengan 6.700 to 0. For A ini harus ditutup dengan max A. Variabel A ini berarti nilainya 6.700 sampai 0. Kita gunakan untuk top dari peluru.
titik top sama dengan A. Ini kalau kita spasi, ini harusnya pelurunya naik ya. Sekarang kenapa pelurunya belum naik? For next ini dari kecil ke besar ya. Dari 1 ke 10 harusnya gitu. Nanti selisihnya 1, 1. Nah kalau ini dari besar ke kecil berarti selisihnya minus. Kalau minus kita harus beri step min 1. Kita spasi, ini sudah bisa tapi terlalu cepat ya, geraknya terlalu cepat. Supaya tidak terlalu cepat, stepnya ini kita kecilkan, step 0 min 0.01. Kita spasi, nah ini geraknya sudah kelihatan ya, tidak terlalu cepat. Sekarang posisi ya, ini kalau roketnya kita naikkan, posisi peluru harusnya dari sini ya, dari tepi atas roket. Ini masih dari bawah ya. Ini karena posisi awal roketnya 6700, angkanya angka mutlak. Supaya nanti mengikuti posisi roket, kita lihat nilai awalnya roket ini topnya 7000, peluru topnya 6700. Jadi topnya peluru sama dengan topnya roket dikurangi 300. Ini nilai awalnya dengan 6700, tapi topnya roket itu variabel x top ini ya, disimpan di variabel x top min 300. Ini supaya kita spasi. Kalau roketnya kita naikkan, ini x topnya juga otomatis berubah. Nah, posisinya sudah sesuai ya. Kita turunkan, posisinya sudah sesuai. Nah, ini untuk yang topnya, yang vertikal, sekarang posisi horizontal. Ini kalau kita tembak, pelurunya harusnya dari sini ya. Ini masih dari sini ya. Nah, sekarang kita atur supaya posisi peluru secara horizontal mengikuti posisi roket. Dilihat di desain formnya horizontal berarti pakai left, properti left. Peluru ini 4750, roket 49, ini 4950 harusnya. Berarti posisi leftnya roket dari leftnya peluru ditambah 200. Saat kita tembakan, kita spasi, kita atur posisi leftnya peluru. Di peluru titik left sama dengan leftnya roket itu x left ini ya. Leftnya roket x left. Berarti x left plus 200. Nah, kita geser roketnya ke kanan, kita spasi. Ini sudah ya, sudah mengikuti posisi roket baik vertikal maupun horizontal.
Saat dijalankan pertama kali, peluru ini jangan ditampilkan dulu ya. Kalau pelurunya sudah tampil, ini kita gerakkan roket. Nah, seperti pelurunya, roketnya seperti meninggalkan peluru. Nanti kalau kita sudah tembak sampai tepi atas, roketnya dihilangkan. Supaya nanti tidak ada posisi roket, posisi peluru yang tidak sesuai dengan roket. Kita atur saat form aktif, peluru tidak ditampilkan dulu. Jadi peluru tidak tampil itu visible sama dengan false. Pelurunya jangan ditampilkan dulu. Saat kita tekan spasi menembak, pelurunya baru ditampilkan. Peluru titik visible sama dengan setelah pelurunya sampai tepi atas, next A, pelurunya dihilangkan kembali ya. Di peluru titik visible sama dengan false, hilangkan. Di saat ini, saat pertama kali tampil, pelurunya tidak ada, tidak tampil. Jadi ya kita gerakkan roket tidak masalah, karena pelurunya agak kelihatan. Kita spasi baru pelurunya tampil sampai tepi atas dihilangkan. Ini kita geser. Kemudian untuk peluru, sekarang kita ke pesawat untuk menampilkan pesawat. Kita copy gambar roket, klik kanan copy, klik kanan pas, arenya no. Gambar hasil copy ini kita beri nama pesawat. Pesawat. Gambarnya kita ganti gambar pesawat, property picture. Picture. Terus kita ganti gambar pesawat. Nah, pesawat kita atur tingginya. Tingginya kita buat 500. Lalu lebarnya, widthnya 1000. Posisinya topnya kita atur agak ke bawah, topnya kita buat 1000. Supaya nanti pesawatnya ini bergerak otomatis, bergerak sendiri, kita gunakan timer seperti menggerakkan mobil kemarin nih. Timer intervalnya jangan lupa harus diisi. Kita isi 100, 1 detik 10 kali perulangan supaya agak cepat. Nah, sudah, nilai intervalnya 100. Sekarang untuk menggerakkan pesawat, kita mulai dari membuat variabel dim x psv pesawat, psv s integer. Beri nilai awal x psv nilai awalnya 0 sama dengan 0. Sekarang kita gerakkan pesawat menggunakan timer. Di pesawat
titik left sama dengan XPSW. XPSW yang baru XPSW yang baru sama dengan XPSW yang lama plus 50 untuk menggerakkan ke kanan. Nanti kalau pesawatnya sudah sampai tepi kanan, if XPSW lebih besar 10.000, berarti sudah sampai tepi kanan besar 10. If XPSW lebih besar 10.000 ya, maka kembali dari tepi kiri XPSW sama dengan 0, kembali dari tepi kiri. Kita coba, pesawatnya ini sudah bergerak. Nanti sampai tepi kanan akan kembali dari tepi kiri. Nanti kita tembak dengan spasi. Kalau pesawatnya tertembak, nanti tampil gambar api. Kita tambahkan dulu gambar api. Ini kita copy, pas, areanya 0, hasil kopinya ini kita beri nama api. Gambarnya kita rubah, picture-nya. Kita ganti, ambil gambar api. Tingginya kita buat 300, lebarnya sama 300. Kita tambahkan di sini ya. Ref-nya 250 aja. Nanti saat jalankan pertama kali, gambar apinya jangan tampil dulu. Nanti kalau ditembak pesawatnya kena, baru gambar apinya tampil. Gambar apinya jangan tampil dulu pada saat form aktif. Api titik visible sama dengan true. False ya, tidak tampil ya. Nanti saat pesawat tertembak, sekarang menentukan kondisi kapan pesawat tertembak. Pesawat, anggap saja pesawat tertembak ini kalau posisinya sudah sama dengan posisi roket. Di XPSW sama dengan X-left berarti ya. Jika if posisi pesawat XPSW sama dengan posisi XPSW sama dengan posisi roket X-left berarti ya, posisi roket, maka then if ditutup and if
maka tampilkan gambar api ya. Api titik visible sama dengan true. Lalu tentukan posisinya ya. Gambar apinya kan saat didesain masih di sini. Nanti kalau pesawatnya di tengah ya gambar apinya di tengah mengikuti pesawat. Saat pesawat levelnya 0, api ini levelnya 250. Berarti posisi level api sama dengan posisi level pesawat plus 250. Api titik level sama dengan posisi level pesawat itu XPSV, posisi level pesawat plus 250. Setelah itu, setelah tertembak, pesawat kembali dari tepi kiri. PTX, PSW kembali dari tepi kiri sama dengan 0. Nah, coba kita tembak. Ada gambar api udah. Nah, gambar apinya ini jangan tampil terus, tampil sebentar lalu hilang. Ini tampil, setelah tampil hilang. Visible sama dengan hilang berarti false. Kita tembak. Nah, ini gambar apinya nggak sempat kelihatan ya, karena setelah true langsung false, jadi nggak kelihatan gambar apinya. Ini sudah tampil langsung hilang. Nah, supaya ada jaraknya, ada jedanya ya. Setelah tampil tidak langsung hilang, kita beri jeda, beri jarak. A sama dengan timer plus 1. Duel A lebih besar timer. Duel ini ditutup loop. Do event. Ini perintah untuk membuat jeda supaya tidak langsung hilang. Gambar apinya tampil, nanti ada jedanya sebentar baru hilang. Kita tembak. Nanti gambar apinya tampil sebentar terus hilang. Oke ya, gambar apinya sudah sesuai dengan posisi pesawat. Dan yang terakhir kita tambahkan background untuk gambar awan. Kita copy gambar roket, copy paste, arenya 0, namanya kita ganti awan. Picture-nya kita ganti gambar awan. Kita buat tingginya sama dengan tinggi form. Tinggi formnya 9000. Lebarnya selebar form, width-nya 10.000.
Kalau kita buat gambarnya ini menutup objek yang lain, pesawat dan roket yang tertutup, supaya tidak tertutup, gambar awannya kita pindah ke belakang, klik kanan, send to back, pindah ke belakang. Ini untuk pertemuan yang kedua, untuk menembak pesawatnya tertembak, tampil gambar api. Kita lanjutkan besok untuk yang nama playernya ya, nama player, terus nanti ada skor dan timer. Dan untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.